Alhamdulillah. Jadi Wawan ini pernah... Pak, ini saudara saya udah meninggal. Kamu adalah orang yang akan memperbaiki kiamat lagi. Pas 2 hari nelpon ke Budi, si orang meninggal itu. Gus Miftah dengan jelas dan lugas mengatakan dukun itu istrinya jelek. Saya hari ini ditantang oleh pengacara dukun. Gara-gara saya di podcastnya Mas Atta Halilintar, saya terangkan babakan dukun. Kalau memang dukun itu benar ada, coba pelet gue buktiin kalau dukun itu ada. Nah, tanya Om Daus makannya di mana? Om Daus makan di mana? Om Daus pecel lele, soto ayam. Kalau di Tekno malah saya rugi kan, saya udah modal. Dukun baru yang bisa menghidupkan orang mati. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Masih tidak kehilangan akal dan terus merekrut dukun-dukuners baru. Sekarang Firdaus mengenalkan dukuners yang paling OP, overpower, yaitu dukun yang bisa menghidupkan orang mati. Cerita Wawan menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah gitu, udah saya doain buku nasibnya dihapus. Saya masukin sukmanya. Alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke TS. Mati dulu kan nyawanya udah nggak ada napas. Udah nggak ada napas. Kata dokter udah dikasih kapas segala. Iya. Oh, udah dikasih kapas. Udah. Masya Allah. Badannya udah dingin biru. Iya, udah dingin, udah gimana? Matilah badannya. Mati ya. Nah, tunggu 3 hari kayak gitu. Semar itu siapa? Ya yang saya ke alam arwah kan. Iya, yang membisikkan lah, yang membimbing dia itu gitu. Nah, udah gitu pas 2 hari nelpon ke Budi, si orang meninggal itu. Budi sangkanya itu alam maraka apa namanya? Mas Budi. Jadi pemirsa nih Wawan nih yang spektakuler ya, alhamdulillah atas izin Allah. Ya, pernah mengobati orang yang meninggal akhirnya sembuh. Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang yang nalarnya kurang ya, akhirnya nanti timbulnya jadi fitnah lagi. Menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah gitu, udah saya doain buku nasibnya dihapus. Saya masukin sukmanya. Alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke TS. Mati dulu. Jangan. Nyawanya udah nggak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah nggak ada napas. Udah nggak ada napas. Kata dokter udah dikasih kapas segala. Iya. Gimana cara Wawan itu mengobati beliau lah, katakan gitu. Jadi hanya itu aja, dilihat foto aja. Dilihat foto, terus semuanya dimasukin semua. Izin Allah, rahmatullahi Allah, wajin jati ning waras, kalawan kudatnya Allahu. Itu doang. Bohong Bali hong Jabar hong, gue tukang bohong, lu juga bohong. Ada dia baca. Hong Bali hong Jabar hong, gue tukang bohong, lu kena bohongan. Dengan bergabungnya member ini, banyak undangan-undangan hingga ke televisi swasta untuk bisa melakukan klarifikasi ataupun podcast. Wawan, beliau ini yang viral kemarin menghidupkan orang mati. Orang udah meninggal di Iran, dari jauh dihidupkan lagi. Udah 3 hari meninggal. Teman-teman dari bapak-bapak ini melaporkan GM. Dan tidak hanya itu, Firdaus juga melaporkan Gus Miftah dan juga Atta Halilintar karena mengatakan istri dukun jelek. Gus Miftah dengan jelas dan lugas mengatakan dukun itu istrinya jelek. Kalau memang pelet dan pengasihan itu terbukti ampuh, kenapa banyak dukun istrinya jelek? Tadi saya nonton Deris Kalista mengatakan berulang-ulang, padahal sudah ditegur ya oleh jin dan jangan, bahwa dukun itu cabul dan penipu, berulang-ulang. Kalau memang dukun itu benar ada, coba pelet gue buktiin kalau dukun itu ada. Mas Atta, andaikan saya tidak menghargai keluarga Gen Halilintar, saya juga akan melakukan hal yang sama kepada yang lain. Saya akan laporkan ke polisi. Saya nggak main-main, Mas Atta. Kita mau ngelaporin lagi Ustadz GM dan YouTuber AHA. Nggak mau mencelakai keluarga Gen Halilintar. Makanya kami membanggakan Mas Atta dengan uang yang nggak seberapa, hanya dikasih buat beli ya ketoprak atau apa. Duitnya lumayan nih, manis. Duitnya Bang Atta manis. Bukan receh, oke, makasih. Kami gaung-gaungkan seperti itu. Wah, inilah uang Mas Atta. Padahal orang sekali bersaya Mas Atta. Dukun ini orang nggak punya. Tapi saya punya Mas Atta. Saya punya. Mas Atta,
Mas Atta. Di samping itu kita lihat Jindan yang makin akrab dengan kelompok Dennis Cadel dan juga Dr. Richard Lee sedang makan-makan di restoran dan mengkritik atau mensarkas kepada pengacara dukun yang selalu makan di pinggir jalan. Hai, selamat malam guys. Ada Jindan, hai Jindan. Hai, Jindan lagi makan di mana? Di mall, PI. Di mall. Tanya Om Daus makannya di mana? Om Daus makan di mana? Om Daus pecel lele, soto ayam. Anjir. Kayak teman-teman dengan kita dong. Ente kadang-kadang. Jika tahu teman-teman kita. Jangan di-vlog apa. Dan juga tantangan dari Dennis Cadel untuk bisa memelet dirinya, menjadikan dirinya jatuh cinta kepada dukun jika dukun mempunyai ilmu pelet. Tantangan dan panggilan kepada seluruh dukun di Indonesia. Kalau memang dukun itu benar ada, coba pelet gue, buktiin kalau dukun itu ada. Dan kalau misalkan emang nggak bisa, menurut gue dukun di Indonesia itu termasuk semuanya adalah penipuan. Dan yang percaya dukun itu adalah musyrik. Kita lihat jari ke depan, gue kena pelet apa enggak. Kalau nggak ada, berarti dukun itu semuanya palsu dan tuti. Atau udah tahu, udah dilaporin ke Polres Selatan? Iya, dilaporin. Saya belum. Kalau di Teknon malah saya rugi kan, saya udah modal bayar segala macam. Kalau di Teknon saya rugi, tapi kalau sebenarnya kan itu hak seseorang lah mau partner atau enggak, kan akunnya kan akun saya. Bang Atta udah dilaporkan AHA ya, YouTuber AHA dan tapi kalau public figure berbicara dan masih mengatasnamakan edukasi lalu menjustifikasi dukun, ingat, siap-siap Anda. Saya nggak main-main. Saya hari ini ditantang oleh pengacara dukun. Gara-gara saya podcast di podcastnya Mas Atta Halilintar, saya terangkan babakan dukun. Lah ngapa sih nantang ora jelas kok pengacara kok? Saya tantang Gus Miftah untuk berdebat. Followernya emang 50.000, nantang aku followerku 2 juta lebih. Sorry ya, nggak kelas. Makanya ada perdebatan sekarang ini di Kesultanan Bima di sana berbicara bahwa mereka mengatakan saya bukan cicit kandung Sultan Bima, dan keluarga saya di Bima semua pada marah. Keturunan saya di Bima sana, di Wawo sana, marah semua. Kenapa? Karena kami merasa dihina. Ya bang, di satu podcast abang juga sempat berbicara bahwa abang keturunan jin juga bang ya? Bukan keturunan jin, saya nggak pernah bilang keturunan jin. Nih, kakek saya kawinnya sama jin. Tidak pernah saya bicara masalah jin. Secara spiritual dari turun temurun kakek buyut saya yang namanya Kiai Haji Muhammad Tabrin Al-Jalani itu pernah mempunyai murid dari jin. Cerita-cerita seperti itu kalau diceritakan zaman sekarang nggak nyambung. Gitu loh. Dan ingat ya, seluruh orang Bima tahu Kiai Haji Muhammad Tabrin Al-Jalani, tahu semua di bawah sana. Itu kakek saya yang nikah dengan jin. Boleh tanya, silakan. Bukan keturunan jin, saya nggak pernah bilang keturunan jin. Nah, bagaimana menurut kalian tentang aksi kocak para dukuners yang masih tidak kehilangan akal? Siapa selanjutnya yang bakal disomasi atau dituntut oleh pengacara dukun? Apakah host-host para TV swasta seperti Rumpi, Pagi-Pagi Pasti Happy, dan lain-lain akan disomasi atau dituntut oleh Firdaus ini? Kita tunggu saja aksi kocak lainnya dari para dukuners dan juga pengacara dukun. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.